Proses terjadinya arus listrik. Model atom John Dalton. Model atom Dalton menggambarkan atom sebagai bola pejal dan tidak dapat dibagi lagi, serta merupakan kesatuan terkecil dari suatu materi. Menurut teori ini, semua atom dari suatu unsur memiliki massa dan sifat yang sama, sedangkan atom dari unsur berbeda memiliki sifat dan massa yang berbeda. Atom dapat bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan tetap, dan dalam reaksi kimia, atom akan menyusun ulang dirinya sendiri. 2. Atom J.J. Thomson. Atom J.J. Thomson adalah model atom yang menyatakan bahwa atom adalah bola padat bermuatan positif dengan elektron bermuatan negatif yang tersebar di dalamnya seperti kismis dalam roti kismis. Model ini juga dikenal sebagai model puding plum dan menjelaskan bahwa atom secara keseluruhan netral karena jumlah muatan positif dan negatifnya sama. 3. Model atom Rutherford. Model atom Rutherford menggambarkan atom memiliki inti atom yang kecil, padat, dan bermuatan positif di pusatnya, tempat sebagian besar massa atom terkonsentrasi. Elektron-elektron bermuatan negatif mengorbit inti atom di ruang hampa yang besar, mirip seperti planet yang mengelilingi matahari. Model ini menjadi dasar untuk model atom modern dan berhasil menjelaskan mengapa beberapa partikel alfa memantul saat eksperimen hamburan. 4. Model atom Niels Bohr. Model atom Bohr menjelaskan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit atom, dengan setiap lintasan memiliki tingkat energi yang spesifik. Elektron dapat berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi lain melalui proses penyerapan, eksitasi, atau pemancaran, diksitasi, energi dalam bentuk foton, yang menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. 5. Model atom modern, mekanika gelombang. Model atom modern, atau mekanika gelombang, menjelaskan bahwa elektron tidak bergerak pada lintasan yang pasti, melainkan berada dalam wilayah 3 dimensi yang disebut orbital. Elektron digambarkan sebagai gelombang probabilitas, artinya tidak ada posisi pasti, hanya kemungkinan keberadaannya di suatu area di sekitar inti atom. Model ini dikembangkan oleh Erwin Schrödinger dan menjadi dasar teori atom modern saat ini. Notasi atom. Notasi atom adalah simbol standar yang digunakan untuk merepresentasikan suatu atom, terdiri dari lambang unsur, nomor atom, Z, dan nomor massa, A. Notasi ini berfungsi untuk menunjukkan jumlah proton, nomor atom, jumlah total proton dan neutron, nomor massa, serta muatan, jika merupakan ion, sehingga memungkinkan atom dari unsur yang berbeda atau isotop dapat dibedakan. Ion. Ion adalah atom atau molekul yang memiliki muatan listrik karena kehilangan atau memperoleh elektron, sehingga jumlah proton dan elektronnya tidak seimbang. Ion bermuatan positif disebut kation, yang terbentuk ketika atom kehilangan elektron, sedangkan ion bermuatan negatif disebut anion, yang terbentuk saat atom memperoleh elektron. Konfigurasi elektron dan elektron valensi. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron di dalam atom berdasarkan tingkat energinya, sedangkan elektron valensi adalah elektron di kulit terluar atom yang berperan penting dalam pembentukan ikatan kimia. Untuk menentukan elektron valensi, Anda harus membuat konfigurasi elektron terlebih dahulu, kemudian melihat jumlah elektron pada kulit terluarnya. Elektron liar adalah elektron yang berada di kulit terluar atom, elektron valensi, dan tidak berpasangan dengan elektron lain. Elektron-elektron ini tidak terikat dengan atom lain dan dapat berpartisipasi dalam reaksi kimia, membentuk ikatan dengan atom lain, atau menjadi radikal bebas. Bagaimanakah listrik bisa terjadi? Elektron, partikel bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Proton, partikel bermuatan positif yang terletak di inti atom. Neutron, partikel tidak bermuatan, netral, yang juga terletak di inti atom. Selain itu, ada kalimat yang menjelaskan bahwa arus listrik terjadi karena pergerakan elektron melalui konduktor dari kutub negatif ke kutub positif ketika rangkaian tertutup.
Arus listrik terjadi karena pergerakan elektron melalui konduktor dari kutub negatif ke kutub positif ketika rangkaian tertutup. Besar kecilnya jumlah elektron yang terlepas dan berpindah ke lintasan atom lain akan mempengaruhi besar kecilnya perubahan energi. Arus listrik terjadi karena aliran elektron. Arah arus listrik berlawanan dengan aliran elektron. Arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, kutub positif ke kutub negatif. Arus yang terjadi adalah tergantung kepada banyaknya jumlah muatan yang mengalir persatuan waktu, maka kuat arus disimbolkan dengan ini. Kesimpulan, arus listrik adalah aliran muatan listrik, biasanya elektron, melalui sebuah penghantar karena adanya beda potensial. Arus ini diukur dalam satuan ampere, A, dan terjadi dalam dua jenis, arus searah, DC, yang mengalir searah, dan arus bolak-balik, AC, yang arahnya berubah-ubah. Arus listrik sangat penting dalam kehidupan karena menghasilkan energi untuk berbagai peralatan elektronik, dari lampu hingga mesin.